berdasarkan topik yang diberikan gitu ya ke saya, eh, ciptaan yang menangis dan di dalamnya juga ada dosa dan krisis lingkungan. Jadi kemudian saya mencoba lebih spesifik lagi begitu ya, karena tadi ada tentang basis ceritanya itu, basis belajarnya adalah sungai. Jadi saya menambahkan begitu judulnya, Tangis yang Mengalir di Tengah Krisis Air. Tentu saja biarlah ini kemudian menjadi satu pembelajaran yang tidak terputus gitu ya, ketika yang dari awal sampai yang ini, bahkan sampai yang minggu depan. Mungkin memang tidak secara spesifik saya akan mengangkat tentang tema dosa gitu ya, tetapi setidaknya eh, dengan tema-tema ini kita jadi diingatkan begitu ya, bahwa eh, sebagian besar kerusakan yang terjadi, krisis yang terjadi itu sebenarnya karena manusianya. Dan ketika itu adalah karena manusianya, ya mestinya manusia menyadari bahwa itu adalah bagian dari keberdosaan kita sebagai manusia. Kalau yang minggu lalu kita kita belajar begitu ya, bagaimana pengajaran Kristen yang sangat antroposentris itu ternyata mempengaruhi cara berpikir manusia, bukan lagi sebagai yang memelihara, merawat atau menjaga pertumbuhan, tetapi malah menjadi penguasa, menjadi penakluk. Itu saja sudah sebuah keberdosaan sebenarnya. Dan yang sekarang adalah kita mencoba untuk melihat sungai dan krisis air di tengah-tengah kehidupan kita. Alur berpikirnya dalam percakapan kita, dalam belajar kita pada malam hari ini kurang lebih seperti ini. Ini maaf ya, saya salah ketik kayaknya. Kenapa satu 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 satu? Maksudnya satu dua tiga empat. Jadi alur pemikirannya eh, sama seperti yang minggu yang lalu begitu ya. Saya mencoba untuk mengumpulkan eh, data, atau setidaknya mengumpulkan banyak cerita dari media sosial yang memperlihatkan realita kondisi sungai, dan khususnya tentu saja sungai yang ada di Indonesia. Lalu kita bergeser masuk lebih mendalam mengenal sungai atau air dalam Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru, bahwa sebenarnya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apalagi Perjanjian Lama begitu ya, eh, sangat dekat dengan sungai, sangat, air itu menjadi sesuatu yang penting. Bahkan karena sumur begitu ya, itu bisa terjadi peperangan itu. Kalau Ibu Bapak di apa ya, dalam Sabda Bina Umat GPIB begitu ya. Nah, itu nanti kita bisa melihat dalam bacaan-bacaan SBU di hari ini, bahkan nanti sampai di hari Rabu dan hari Kamis, bagaimana masalah sumur begitu ya. Air yang ada di dalam sumur itu bisa bisa menimbulkan perpecahan, peperangan gitu antara Abraham dan Abimelekh. Dari situ memperlihatkan betapa di dalam Perjanjian Lama air itu menjadi satu hal yang penting. Kemudian mencoba untuk masuk lagi begitu ya, bagaimana tradisi gereja sebenarnya melihat air, kemudian memaknakan air. Sampai pada akhirnya biarlah tulisan ini mengajak Ibu Bapak untuk memiliki spiritualitas penamaan, ya. Jadi memberi nama saudariku air. Jadi inilah alur pemikiran dari beberapa slide ke depan nanti. Nah, jadi kita masuk ke alurnya yang pertama, yaitu realita sungai. Nah, ini ada satu video yang ya saya dapatnya dari video Pandawara ya. Mungkin Ibu Bapak pasti tahu komunitas Pandawara ini, yang memang mereka memiliki perhatian yang cukup besar terhadap kondisi sungai yang ada di Indonesia, tapi khususnya sebenarnya di Ciliwung, Citarum dan di sekitarnya. Nah, ini memperlihatkan realita yang dialami oleh Pandawara begitu ya, yang hari-hari
ya ada di sungai. Mari kita lihat sejenak begitu ya, tidak panjang karena ini hanya short saja. Dari YouTube Short. Maaf. Video singkat ini setidaknya ketika saya eh, lihat pertama kali begitu ya, itu ya memang menyedihkan gitu ya. Artinya mereka baru saja membersihkan 1 jam pertama sudah mulai ada itu 2 jam, 3 jam dan 24 jam, 24 jam itu sudah sebegitu. Terbayangkan kalau misalnya itu nanti ke hari yang kedua, hari yang ketiga. Jadi seperti sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Dan di satu sisi ya bersyukur ya ada komunitas-komunitas seperti Pandawara ini, dan mudah-mudahan kemudian juga akan ada banyak, pastinya sebenarnya ada banyak ya, tetapi memang persoalan sungai itu seperti tiada habis-habisnya. Lalu begitu juga itu di wilayah Ciliwung gitu ya. Nah, begitu juga sungai-sungai yang ada di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Apalagi misalnya sungai itu berdekatan dengan usaha, baik itu usaha pertambangan atau eh, bidang-bidang usaha yang lainnya gitu. Sama seperti ini yang ada di Batang Anai, ketika di situ ada tambang sirtukil gitu ya, pasir, batu dan kerikil, tapi yang sifatnya ilegal, maka memang kemudian merusak struktur sungainya. Pasirnya diambil eh, secara ilegal. Begitu juga sebuah data tahun 2025 gitu ya, bahwa 70% sungai di Indonesia itu tercemar. Berarti itu lebih dari setengahnya begitu ya. Kalau data tahun 2024, saya pernah membaca juga 60% sungai di Indonesia tercemar. Baca lagi tahun 2025, 70% sungai di Indonesia tercemar. Dan juga ada artikel-artikel misalnya seperti yang di bawah sungai tercemar di Indonesia. Jadi ada urut-urutannya begitu ya. Sungai-sungai yang tercemar di Indonesia, dan nomor satu, nomor duanya itu adalah Citarum dan Ciliwung. Dan itu realita gitu ya, realita yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita saat ini, bahwa melihat sungai, melihat kondisi air pada saat ini, uh, ya seharusnya memang kemudian membuat kita menangis begitu ya, karena mungkin mereka juga sedang menangis, gitu. Cuman nggak kelihatan aja karena mereka air gitu ya. Lalu saya kemudian masuk ke dalam alur berpikirnya yang ketiga, padahal sungai itu atau air itu di dalam bacaan Alkitab kita itu sangat sangat dekat, gitu. Tapi kenapa kita seperti tidak peka begitu ya terhadap bumi ini, kita tidak peka terhadap hal-hal yang ada di bumi ini. Kalau kita melihat kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kalau menurut pendeta Gerrit Singgi dalam tulisannya begitu ya, jadi beberapa ini kemudian saya mengambil dari beliau karena terus terang saya bukan pakar biblika begitu ya, sehingga saya juga pasti membutuhkan referensi dari para pakar biblika, dan GPIB punya salah satu pakar biblika untuk Perjanjian Lama, yaitu Bapak Pendeta
Gerrit Singgi. Jadi menurut pandangan beliau bahwa kalau yang namanya air itu sudah ada sebenarnya pada mulanya begitu. Kalau berangkat dari refleksi atau tafsiran Kejadian pasal 1 ayat 2 ini. Jadi sebelum kemudian Allah menciptakan segala sesuatunya, sudah diceritakan bahwa roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dia jauh ada gitu ya sebelum peristiwa penciptaan itu sendiri. Nah, pada mulanya bumi dialiri oleh air dari sebuah aliran sungai bawah tanah yang kemudian menyembul ke permukaan tanah. Aliran air bawah tanah ini yang merupakan sumber dari 4 sungai yang mengalir keluar dari Eden. Jadi Eden ini ya kita pahami sebagai Taman Eden ya, taman yang dibentuk oleh Tuhan Allah sendiri dan kemudian mengairi seluruh dunia. Itu yang dipahami ya pada abad-abad ke-5 sebelum Masehi bahkan. Sungai itu adalah sungai Pison, sungai Gihon, Tigris dan Efrat. Jadi sungai ini yang mengalir dari Eden, dari Taman Eden. Jadi ada mengitari Taman Eden, kemudian mengalir sampai ke seluruh dunia. Itu yang dipahami gitu ya dalam tradisi dulu, bahkan tradisi abad-abad sebelum Masehi. Nah, mungkin kita lebih sering mendengar Efrat dan Tigris gitu disebutkan di dalam Alkitab kita. Tapi Pison dan Gion sebenarnya juga disebutkan. Dan tentu saja kita melihat seperti apa sih sebenarnya pemahaman dari yang dulunya begitu ya, yang pasti melekat dengan mitos-mitos pada zaman itu. Dalam catatannya, Pendeta Gerrit Singgi ini mengatakan bahwa menurut mitos Sumeria mengenai awal mula dunia, dikatakan bahwa dewa Enki itu kepala dewa dalam mitos Sumeria, dia memberi kesuburan kepada air sungai Tigris dan sungai Efrat. Dan sementara dalam mitos Ugarit gitu ya, jadi agak sedikit berbeda mitos Sumeria dan mitos Ugarit gitu ya, tetapi mereka memaknakan hal yang sama. Bahwa kepala dewa dalam kepercayaan Ugarit itu yang namanya El itu berdiam dan bertahta pada sisi hulu pertemuan kedua sungai ini. Di sisi hulu pertemuan Efrat sama Tigris, disitulah tahta dewa atau yang disebut El, gitu ya. Dia berdiam di situ. Jadi melihat itu apa ya berangkat dari mitos-mitos jauh sebelum Masehi itu, maka sebenarnya tidak heran bila tradisi religius kuno itu pasti kemudian mendirikan bangunan ibadah tidak jauh dari air. Sehingga pada akhirnya air itu sendiri itu memiliki makna religius yang penting. Yang kemudian erat hubungannya dengan Sang Ilahi. Bagaimana dengan Sungai Pison dan Gihon? Sungai Pison dan Gihon kalau dalam bacaan Alkitab kita di kitab Kejadian dan beberapa kitab yang lainnya itu dikatakan berada di wilayah orang Kus. Gihon adalah nama sebuah sungai kecil yang kemudian dia berdekatan dengan bait suci di Yerusalem. Di sini kita bisa melihat ya bahwa Gihon itu kemudian jadi sungai yang lagi-lagi begitu ya ada makna religius di dalamnya. Karena di 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 45 di situ dikatakan Iman Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia. Dia ini maksudnya Salomo, ini Daud yang mengucapkannya. Di sana itu maksudnya di Gihon itu di Sungai Gihon menjadi raja atas Israel. Jadi dari beberapa ayat atau teks Alkitab ini kita lihat begitu ya bahwa sungai air itu memiliki makna yang cukup religius. Baik itu di dalam tradisi kuno, mitos-mitos kuno atau bahkan kemudian ketika zaman bangsa Israel. Itu terus gitu ya, terus berlanjut.
Nah, dalam tradisi tentang sungai itu bahkan juga tentang air gitu ya. Ada juga tapi cerita yang berbeda gitu ya. Dalam tulisan Ibraninya itu disebut Hamabul. Jadi Kejadian pasal 7 ayat 11. Jadi ada memang air sungai dengan aliran yang tenang seperti Kejadian pasal 1 ayat 2 tadi. Tetapi juga ada samudra air gitu ya, yang dia bisa mengeluarkan air yang dahsyat. Itu Hamabul ini. Ketika Nuh berumur 600 tahun di bulan kedua pada tanggal 17 bulan itu, pada hari itu pecahlah segala mata air di samudra dalam. Jadi pecahlah segala mata air. Nah, segala mata air di samudra dalam itulah teks terjemahan yang dipakai itu adalah Hamabul. Yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Kata yang sama gitu ya, digunakan juga di Mazmur pasal 29 ayat 10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Jadi lagi-lagi begitu ya, ada selalu cerita yang mengangkat tentang konteks air dalam pembacaan Alkitab kita. Yang menarik lagi begitu ya, di Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Mazmur, air dalam kitab Mazmur itu sering digambarkan bergelora atau bergelombang. Seperti yang dikatakan di Mazmur pasal 18 ayat 5 dan 6. Jerat maut meliliti aku dan banjir pemusnah melanda aku, tali-tali dunia orang mati membelit aku. Jadi maut, banjir begitu ya, dunia orang mati itu seperti dimaknai dalam kesejajaran. Ini gaya uh, pemazmur begitu ya, bahwa air itu bisa saja digambarkan apa ya, secara negatif gitu. Ketika dia sudah bergelora, ketika dia sudah bergelombang, ketika dia sudah menjadi air bah gitu ya, sudah menjadi ahamabul itu tadi. Mazmur 46 ayat 3 sampai 4 begitu juga begitu ya. Sebab itu aku tidak akan takut sekalipun bumi bergerak-gerak, sekalipun gunung-gunung bergoncang di laut, sekalipun bergelora dan berbuih airnya. Jadi air di laut itu uh, konotasinya dibuat menjadi negatif begitu ya, karena dia bergelora, berbuih-buih airnya. Itu yang pemazmur nyatakan. Begitu. Nah, tapi di satu sisi juga ada air yang bergelora itu yang dia bisa apa ya, yang disejajarkan dengan maut, disejajarkan dengan sesuatu yang tidak sesuatu yang negatif, tetapi Mazmur juga di pasalnya 68 ayat yang 10 dia mengatakan begitu, hujan yang melimpah kau curahkan ya Allah, engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang itu. Jadi air dari hujan itu kemudian menjadi tanda pemulihan bagi tanah gersang. Ya, jadi di sini kita melihat bagaimana kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama mempunyai gaya penceritaan tentang air, tentang sungai gitu yang berbeda-beda. Di satu sisi dia bisa saja sangat negatif, tetapi di sisi yang lain dia bisa sangat positif. Sama seperti Mazmur pasal 69 ayatnya yang kedua gitu ya. Selamatkanlah aku ya Allah sebab air telah naik sampai ke leherku. Jadi lagi-lagi gitu ya, wah ini air jadi negatif lagi tuh. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, terperosok ke air yang dalam. Arus banjir menghanyutkan aku. Sehingga air dalam jumlah yang banyak dapat membahayakan kehidupan, bahkan menghanyutkan. Seperti punya dua mata sisi. Sehingga dalam akhir tulisannya pendeta Gersing ini melihat bahwa ada nilai air dalam perjanjian lama. Air sebagai wadah untuk mewujudkan kehidupan. Itu yang tadi yang kita baca di Kejadian pasal 1 ayat yang kedua gitu ya, bahwa Roh Allah kemudian melayang-layang di atas permukaan air. Jadi dia kemudian menjadi wadah untuk Tuhan Allah memulai penciptaannya, mewujudkan kehidupan itu. Sementara
ada nilai yang lain juga bahwa air dalam konteks air bah, dalam konteks tadi begitu ya, yang dipakai oleh pemazmur, air itu melilit aku sudah sampai ke leher begitu ya, bahkan kita bisa merasa tidak nyaman dengan air-air ini karena ada nilai juga yang negatif begitu ya, ketika air dalam konteks air bah berubah menjadi sumber pemusnah kehidupan. Nah, lalu kita jalan lagi ke Perjanjian Baru, air dalam Perjanjian Baru. Satu cerita yang saya angkat di sini adalah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Jadi perjumpaan air hidup dan mata air. Dalam catatannya, tulisannya Bonowiratmo itu menulis seperti ini, gitu ya. Perempuan Samaria itu meninggalkan tempayannya di sumur Yakub dan tidak perlu kembali ke situ lagi untuk mengambil tempayan dan menjumpai Yesus. Alasannya, di dalam dirinya hadir mata air yang terus-menerus memancar. Ia bergerak ikut mengalir dan dimanapun dalam roh bersama Yesus menyembah Bapa. Gitu. Jadi dengan Yesus sang air hidup itu maka dia tidak perlu lagi gitu ya kembali untuk mengambil tempayan karena kemudian si air hidup itu terus ada di dalam kehidupannya menjadi mata air yang terus-menerus memancar. Lalu saya mengajak kita mencoba untuk melihat lagi begitu ya. Jadi di tengah-tengah kehidupan gereja dari abad ke abad, air itu kemudian menjadi seperti apa begitu ya, yang biasa diajarkan atau diimani di dalam kehidupan bergereja. Yang pasti yang pertama, yang paling dekat dengan gereja kita yaitu air baptisan. Bahkan air itu juga ibu bapak rasakan gitu ya ketika dibaptis, meskipun dibaptisnya masih kecil, gitu. Tetapi setidaknya aliran air itu sudah pernah menyentuh kepala kita semua. Jadi ketika kita merasakan aliran air itu menyentuh kepala kita, ya biarlah itu sebenarnya menjadi tanda kebersatuan kita dengan air itu. Dia seperti sudah dikenali sebenarnya oleh pori-pori kepala kita dan semestinya kita tidak terpisahkan gitu ya dari air baptisan itu. Nah, bagi Calvin, air baptisan itu sebenarnya tidak ada unsur magis-magisnya gitu ya. Dia menjadi tanda, dia menjadi meterai anugerah Allah melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, ada juga dalam pengajaran gereja kita, air itu sebagai bagian dari anugerah penciptaan. Sini salah satu teolog juga, Norman Wirsba itu memberikan penghormatan, mengajak kita untuk menghormati. Nah, ini yang kita mencoba melalui studi ekoteologi, inilah yang coba untuk disentuh kembali. Gitu. Karena kalau dari pengajaran Calvin, ya dia mungkin sebagai salah satu saja gitu ya, seolah-olah menjadi terpisah, tetapi kemudian ketika Wirsba masuk dengan kata penghormatan gitu ya, maka ketika kita menghormati air itu, air yang sama yang kita rasakan ketika kita dibaptis, ya berarti kita ikut ambil bagian dalam pemeliharaan dunia yang dipercayakan Allah kepada manusia. Bukan sedang membuat pemahaman antroposentrisme kembali tinggi begitu ya. Tetapi kalau sebagaimana pembelajaran kita bersama di materi yang sebelumnya, maka uh, kita dipanggil gitu ya untuk memelihara, merawat dan juga memberikan kehidupan gitu ya, membantu proses kehidupan. Lalu kita juga melihat air sebagai tanda keselamatan Allah. Kalau ini Pendeta Yosadi Prasetya itu
sempat memberikan pengajaran iman yang melintas, gitu ya, bahwa imannya bangsa Israel itu adalah iman yang melintas. Jadi dari satu tempat ke satu tempat, gitu ya, dengan beberapa sungai yang diangkat begitu oleh pendeta Yoas. Sungai itulah yang membuat bangsa Israel menjadi apa ya, memiliki iman yang melintas begitu. Jadi kan ketika mereka melintasi Sungai Yordan, ketika mereka melintasi Sungai Efrat gitu. Jadi itu selalu ada ceritanya gitu, selalu ada kisahnya. Bagaimana sungai itu kemudian menjadi saksi eh, ada di satu tempat menuju ke tempat yang lain. Ada tempat yang buruk atau bahkan mungkin kotor menuju ke tempat yang lebih baik, lebih bersih. Dan bangsa Israel melewati itu semua, melintasi itu semua. Dan ada juga pengajaran terkait dengan air, yaitu air adalah pengharapan. Jurgen Moltmann itu kemudian mengatakan begitu ya, air itu menjadi simbol pengharapan akan adanya pembaruan seluruh ciptaan. Ini dia berangkat dari cerita air bah. Mungkin memang sepertinya terkesan kejam begitu ya, atau tragis. Tetapi ternyata ya melalui air bah itu juga ya bagi Moltmann terjadilah yang namanya pembaharuan seluruh ciptaan. Nah, saya kemudian kembali lagi, gitu ya, ujung dari segala sesuatunya adalah seperti apa kemudian spiritualitas yang mestinya kita bangun begitu. Kalau yang di tentang kemarin begitu ya, hutan, tanah gitu, saya mengajak kita semua memiliki spiritualitas gardener itu. Nah, kalau yang sekarang karena ini tentang sungai, tentang air begitu ya. Jadi ada satu teolog Katolik ini, Fransiskus Assisi. Dia memberi nama, memberi sapaan gitu ya. Memberikan sapaan kepada air itu adalah saudariku. Jadi membuat seperti ada hubungan darah begitu ya antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, dengan sungai, dengan air, segala sesuatu yang bisa kita lihat sebagai air. Gitu. Fransiskus Assisi dalam doanya yang cukup dikenal pada tahun itu, yang ia tulis tahun 1224-25 begitu ya, ada bagian yang berbicara tentang air yang tertulis di layar ini ya, praise you my Lord through sister water. Jadi dia menyapa air itu dengan sapaan saudariku. Ya, itu tanda kedekatan begitu ya, bahwa kita adalah sama-sama yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Bukan bukan seolah-olah seperti sesuatu yang beda gitu ya, atau benda yang lain. Who is very useful, humble and precious and chaste. Jadi inilah spiritualitas yang mencoba untuk memberi nama begitu ya, memberi sapaan terhadap ciptaan lain dengan istilah saudariku. Air adalah saudari kita. Nah, dari spiritualitas saudariku air ini, maka saya kemudian mencoba untuk memasukkan ke dalam tema kita, tema yang diberikan begitu ya, ciptaan yang menangis. Jadi saudari kita ini lagi nangis gitu ya. Kalau tadi saya sempat berkelakar gitu ya, dia lagi nangis cuman nggak kelihatan aja karena dia air gitu ya, sama-sama air ini ceritanya. Tapi melihat realita tadi di awal, bisa jadi dia lagi
lagi sesak napas gitu ya, lagi sesenggukan gitu ya. Kalau orang yang nangisnya sudah sangat hebat gitu kan bisa sampai sesenggukan bahkan sampai bisa sesak napas gitu ya. Dan jangan-jangan itulah, bukan jangan-jangan, ya itulah mungkin yang dialami oleh saudari kita saat ini. Air yang ada di sungai, air yang ada di manapun gitu ya, ketika kita melihat eh, realita yang ada sekarang. Sehingga tentu saja dari diskusi ini saya mengajak kita melihat bahwa teks Alkitab kita itu sangat dekat loh dengan bumi ini. Cuman karena mungkin proses pengajaran yang mungkin kalau saya istilahkan kemarin teologi yang di atas begitu ya. Nah, ekoteologi itu justru berangkatnya sekarang ini dari bawah gitu, dari bumi ini, dari lingkungan hidup kita untuk membangun sebuah konstruksi teologi yang baru begitu ya, untuk semakin lebih merasa dan membersamai bumi ini gitu, untuk tinggal sama-sama di bumi ini. Nah, sehingga pada akhirnya ujungnya inilah yang akan menjadi bagian dari diskusi kita bersama nanti sebentar gitu ya. Hal sederhana yang mungkin bisa kita lakukan untuk memelihara air. Setidaknya eh, dudukan teologinya itu Ibu Bapak ada dulu begitu ya, dikenalkan dulu dan kita punya dudukannya. Bahwa air itu bukan sesuatu yang jauh dari kita, gitu ya. Bahkan baptisan kita juga menggunakan air itu, keberlangsungan kehidupan kita sampai sekarang juga eh, dari air itu, sehingga lalu eh, pertanyaannya besar gitu ya, apa yang bisa kita lakukan untuk memelihara air. Nah, nanti mungkin yang minggu depan apa yang bisa gereja lakukan gitu ya, karena kalau minggu depan kata kuncinya ada kata kunci gereja. Itu mungkin yang nanti bisa kita lanjutkan Ibu Bapak. Jadi eh, tentunya ini sebuah perjalanan panjang, sebuah aliran panjang untuk menghapus air mata saudari kita, saudari kita si air ini gitu ya. Dan biarlah mari kita menjalani perjalanan panjang.